Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'd. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga aktivitas hari kita hari ini penuh barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kebarokahan adalah ketika kita merasakan kebaikan kita semakin bertambah. Ziyadatul khair. Ketika kita merasa bahwa kita semakin baik hari demi hari, maka hidup kita barokah. Baik dari sisi rezeki misalnya, baik dari sisi hubungan dengan keluarga, baik dengan hubungan dengan teman-teman kita, atau hal-hal yang lain. Kita merasa semakin baik, maka itulah barokah. Ya, dan itu akan terasa nikmat bagi kita. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita selalu bersalawat, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi kita tercinta ini yang telah memperjuangkan seluruh hidup, juangkan seluruh hari-harinya untuk menyebarkan dakwah Islam ini, agar kita seluruh umatnya ini bisa terentaskan dari api neraka. Sehingga ketika di akhir-akhir hayat pun Rasulullah masih mengingat kita, ummati, ummati. Sebuah kata-kata yang sangat indah, yang mungkin tidak ada pemimpin-pemimpin lain selain Rasulullah SAW yang ketika di ajalnya masih mengingat kita sebagai umatnya. Ummati, ummati. Subhanallah. Dan tentu kita akan ringan mengucapkan salawat pada beliau, dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai keutamaan istighfar. Istighfar yang dipahami sebagai memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kelihatannya ringan, yang kelihatannya sederhana, tetapi subhanallah mempunyai manfaat, mempunyai fadilah, mempunyai sesuatu yang luar biasa bagi kehidupan kita. Bahkan untuk hal-hal yang kecil pun, ketika kita terbiasa membaca istighfar ini, maka itu akan menjadikan banyak pertolongan-pertolongan Allah datang kepada kita. Ini sebuah kisah menarik. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal, beliau sedang beribadah dalam sebuah masjid, ya, dengan khusyuknya, ya, tapi kemudian penjaga masjidnya sudah mau pulang. Imam Ahmad bingung mau kemana, karena oleh penjaga masjidnya nggak boleh tidur di situ. Walaupun sudah dinego, jelaskan saya pengen istirahat di sini karena saya adalah musafir jauh, tapi oleh penjaga masjid ini tidak dibenarkan untuk menginap. Tapi Imam Ahmad seorang ulama yang subhanallah, ya, kita tahu keimanan, keilmuannya, mereka tentu tidak mensikapi seperti orang-orang lain yang ketika dilarang akan marah. Tapi beliau-beliau seperti ini tentu akan memahami. Ya. Dan akhirnya Imam Ahmad hanya mengatakan, kalau begitu saya akan tidur di tempat saya ini berdiri. Beliau kurang lebih tidur di pinggir dari masjid tersebut dalam kondisi malam yang dingin. Subhanallah, seorang imam besar, imam panutan umat, tetapi tidur hanya di depan masjid. Ini mungkin tidak ada di zaman sekarang. Ketika ada umat pimpinan seluruh ulama, jadi rujukan seluruh ulama-ulama yang ada di ini, tetapi hanya tidur di depan masjid. Dan itu dibiarkan dan ditolak oleh seorang penjaga masjid, oleh marbot masjid untuk masuk ke masjid. Ini sesuatu yang langka. Kemudian Allah memberikan pertolongan, datanglah seorang laki-laki. Beliau ini setelah diketahui adalah seorang penjual roti, seorang pedagang roti. Kemudian menawarkan, wahai fulan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kamu kau tidur di situ? Saya musafir. Ya, saya musafir dan ingin istirahat, tetapi belum diperkenankan untuk ibadah di situ. Maka saya terpaksa tidur di sini. Subhanallah, kalau begitu marilah tidur di rumahku. Ini seorang muslim yang baik sekali.
yang menawarkan. Akhirnya berangkatlah Imam Ahmad ini bersama laki-laki ini ke rumahnya. Sampailah ke rumahnya di sana, kemudian dijamu, disiapkan makanan, siapkan tempatnya. Sambil terus, akhirnya penjual roti ini melakukan aktivitas memasak roti, menyiapkan roti untuk dijual besok. Tapi ada satu hal yang diperhatikan oleh Imam Ahmad, yang diperhatikan oleh laki-laki tersebut, ya, yang dilakukan oleh laki-laki tersebut adalah setiap melakukan aktivitas, memberikan roti kepada Imam Ahmad, dalam melakukan apa selalu terlontar kata-kata zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya oleh Imam Ahmad, "Wahai fulan, apa yang kau baca setiap melakukan aktivitas tersebut?" "Aku membaca istighfar." Imam Ahmad kaget. "Oh, apa salahku sehingga engkau membaca istighfar ketika memberikan makanan kepadaku?" "Bukan begitu, wahai fulan." Karena penjual roti itu belum tahu kalau itu adalah Imam Ahmad. "Aku terbiasa membaca istighfar. Aku membiasakan dalam hari-hariku dalam melakukan aktivitas selalu istighfar, baca, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala." "Apa tujuanmu untuk mendapatkan istighfar tersebut?" "Subhanallah, setelah saya membaca istighfar ini, seluruh doa-doa saya, seluruh permintaan saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu." "Hah? Kecuali satu?" kata Imam Ahmad. "Iya, kecuali satu yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." "Apa itu?" "Aku sudah dikabulkan punya anak, dikabulkan punya istri, dikabulkan punya rezeki yang barokah, dikabulkan untuk beribadah kepada Allah dengan khusyuk dan seterusnya. Hanya satu yang ingin aku dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertemu dengan Imam Ahmad." Imam Ahmad, subhanallah, dalam hatinya langsung ternyuh. "Wahai fulan, wahai saudaraku, akulah yang bernama Ahmad bin Hanbal. Akulah yang sering disebut sebagai Imam Ahmad bin Hanbal." Subhanallah. Sebuah rencana Allah yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khairul makirin. Allah lah yang mengatur semuanya. Kelihatannya awalnya Imam Ahmad merasa menderita karena harus tidur di depan masjid. Tapi subhanallah, barokahnya adalah Allah sudah mengatur bahwa Imam Ahmad tidur di depan masjid, kemudian bertemu dengan laki-laki, seorang penjual roti, kemudian dibawa pulang. Dan itu dipertemukan, mengijabah bacaan istighfar, doa dari penjual roti ini yang ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah. Sahabat-sahabat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi kita, itu kan kebetulan. Tapi sesungguhnya bagi Allah itu tidak ada yang kebetulan. Semuanya diatur dengan demikian teliti oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengatur skenario seluruh kehidupan kita. Walaupun kita terkait dengan bertemu dengan orang, tersentuh dengan batu, bertemu dengan sesuatu dan seterusnya, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pembahasan mengenai istighfar ini setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat-sahabat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, kata-kata yang sederhana yang ternyata bisa mensucikan dosa-dosa kita, membersihkan dosa-dosa kita. Sehingga tidak seorang Rasulullah SAW pun dalam sehari minimal beliau beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 atau bahkan sampai 100 kali dalam hadis yang lain. Bagaimana dengan istighfar kita, yang dosa kita? Kullu ibnu Adam khata'un.
kita ini adalah umat Ibnu Adam yang pasti berdosa. Wa khairu khata'ina tawwabuna, dan sebaik orang-orang yang berdosa adalah yang bertobat. Ibarat dengan kotoran-kotoran rumah kita, kotoran-kotoran yang menempel di kaca kita, kotoran-kotoran yang menempel di dinding kita, kalau tidak pernah kita bersihkan, maka itu akan menjadi tumpukan-tumpukan debu, menjadi tumpukan-tumpukan kotoran yang akan memperburuk rumah kita, akan memperburuk kaca kita, sehingga kaca ini tidak bisa kita pakai untuk bercermin kembali. Yang seharusnya kaca itu bisa dipakai bercermin karena penuh dengan kotoran-kotoran tersebut. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah SWT, sebuah kisah mengenai keutamaan istighfar juga dikisahkan oleh Ibnu Jauzi terkait dengan masalah istighfar ini yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Bisri. Suatu ketika Imam Hasan Al-Bisri sedang memimpin sebuah majelis. Ya. Kemudian datanglah seseorang. Assalamualaikum Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa saudaraku? Wahai Imam, di tempat kami sedang mengalami kekeringan. Kami mohon kepadamu doa, wahai Imam, agar tempat kami diberikan hujan. Kata Imam Hasan Al-Basri, hanya sederhana. Wahai saudaraku, perbanyaklah engkau memohon ampun kepada Allah. Perbanyaklah istighfar. Hanya itu wahai Imam? Ya. Kemudian pergilah orang. Kemudian datang lagi laki-laki yang lain. Wahai Imam, aku mohon pertolongan kepadamu. Kami sudah menikah, tetapi belum punya putra, belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal aku ingin mempunyai keluarga yang besar. Dan subhanallah, jawaban dari Imam Hasan Al-Bisri ini sederhana juga. Perbanyak membaca istighfar. Perbanyak membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallah. Orang-orang yang berada di situ mungkin bingung. Hanya istighfar, rumus. Kemudian datang lagi laki-laki yang ketiga. Assalamualaikum wahai Imam. Waalaikumsalam. Saya juga mohon pertolongan kepadamu wahai Imam. Saya dalam kondisi sulit rezeki saya. Saya dalam kondisi kesulitan. Mohon didoakan wahai Imam agar rezeki saya barokah, rezeki saya semakin luas. Sehingga saya tidak mengalami kesulitan dalam rezeki ini. Kata Imam Hasan Al-Bisri, perbanyak istighfar. Perbanyak engkau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa orang datang ke Imam Hasan Al-Bisri dengan berbagai masalahnya, dengan berbagai kasusnya. Tetapi oleh Imam Hasan Al-Bisri saja dijawab dengan satu kata, perbanyak istighfar. Subhanallah, tidak ada kata-kata lain. Perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Atau dilengkapi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Atau dilanjutkan dengan sayyidul istighfar, induknya dari istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita memohon kepada Allah, kita ini hambanya, kita ini ciptaannya, kita ini lemah, dan hanya kepada Allah kita berserah diri, dan hanya Allah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Kita cucurkan air mata kita, memohon ampun kepada Allah SWT. Ibarat istighfar seperti ulama-ulama adalah seperti pembersih-pembersih. Kalau lantai kotor, maka utamanya adalah dibersihkan, yaitu dengan istighfar. Bacaan subhanallah, zikir-zikir yang lain bersifat sebagai pemanis, seperti diberikan hiasan-hiasan. Tapi istighfar adalah pembersih. Ketika dosa-dosa kita besar, dosa-dosa kita banyak, fulu iman khoto'un, setiap dari keturunan Adam itu berdosa, maka istighfar adalah baik. Ketika kita akhirnya ditanya oleh para jamaah, wahai imam, mengapa engkau hanya memberikan rumus satu, yaitu istighfar? Padahal begitu banyak permasalahan hidup yang dialami oleh saudara-saudara kita tadi. Wahai saudaraku,
Apa yang aku katakan ini bukanlah merupakan ijtihadku, tapi ini adalah perkataan Allah. Ini adalah kalamullah yang sudah dituliskan dalam Al-Quran. Ini adalah rahasia Allah. Bagaimana kita bisa membuka rahasia Allah dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari, kemudian kita akan mendapatkan buah-buah dari Al-Quran tersebut. Lihatlah dalam surat An-Nuh. Dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12 sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwal wal banin wa jalakum jannati wa jalakum anhar. Subhanallah. Subhanallah. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Taala. Di dalam surat Nuh ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah ini Maha Pengampun. Walaupun dosa kita ini begitu banyak, tapi Allah Maha Pengampun. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Walaupun dosa kita besar, maka Allah akan mengampuninya seluruh dosa-dosa. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah SWT, mari kita lanjutkan setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan mengenai istighfar ini. Subhanallah, tadi Imam Hasan Al-Bisri, seorang ulama tabi'in. Tabi'in itu adalah generasi setelah sahabat. Setelah sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in. Ini masih dekat sekali dengan Rasulullah SAW. Hasan Al-Bisri adalah seorang ulama yang sangat luas ilmunya, sangat bijak kata-katanya. Kemudian Imam Hasan Al-Bisri mengatakan, lihatlah surat Nuh. Surat 10 sampai 12, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwal wal banin wa jalakum jannati wa jalakum anhar. Maka mohon ampunlah engkau kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Banyak istighfar itu akan membersihkan dosa-dosa kita. Seperti kita doa, maka ibaratnya di atasnya ada awan-awan hitam. Maka awan-awan hitam inilah kita bersihkan dengan istighfar. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika terjadi kekeringan dan kemudian sulit mendapatkan air, maka dikumpulkanlah seluruh masyarakatnya pada waktu itu. Kemudian diajaklah orang-orang itu untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemudian orang bertanya, wahai Umar, mengapa hanya sekedar istighfar? Bukan kita melakukan sholat istisqa? Cukuplah kita beristighfar. Karena ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita, membersihkan kesalahan-kesalahan kita, maka Allah akan mencurcurkan rahmatnya kepada kita semuanya. Subhanallah. Dan setelah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka yursilis sama alaikum midrara, maka Allah menurunkan hujan yang begitu lebat, begitu barokah kepada kita. Allah mengatur semuanya itu, kita diberikan hujan yang barokah ketika kita berdoa dengan baik. Tapi kadang-kadang manusia sendiri yang kadang-kadang manajemennya kurang, manajemennya harus diperbaiki. Ketika Allah memberikan hujan, maka terjadilah banyak banjir seperti di Jakarta ini, seperti di Indonesia ini, karena mismanagement. Hutan-hutan digunduli, ya, tempat serapan-serapan air dijadikan perumahan-perumahan, selokan-selokan, semuanya tidak tertata dengan baik.
air tidak bisa mengalir dengan baik ke laut dan seterusnya, maka menimbulkan bencana. Maka ketika turun hujan kita berdoa, ya Allah, berikanlah hujan yang baik, yang barokah, shayban nafi'ah. Ya Allah, berikanlah hujan yang baik untuk kita semua. Bukan hujan yang memberikan manfaat, bukan memberikan hujan yang memberikan mudarat untuk kita, menimbulkan banjir, menghancurkan seluruh harta kita. Kemudian setelah memberikan hujan, maka Allah menyebutkan wa yumditkum bi amwal. Bagi orang-orang yang kesempitan rezekinya, merasa gajinya kurang, setiap dikasih gaji bulan ini maka disebutkan gajinya, tanya berapa gajimu wahai saudaraku, gajiku 7 koma. Bukan artinya adalah 7 juta koma sekian, bukan. Yang dimaksud dengan gaji 7 koma adalah setiap tanggal 7 sudah koma. Sudah tidak bisa lagi menghidupi keluarganya. Gajinya sudah habis duluan. Karena sebelumnya mereka sudah berhutang. Sebelum gajian mereka sudah berhutang. Hutang ke koperasi, hutang ke warung, hutang ke teman, kredit motor, kredit rumah. Semuanya serba dikredit. Masuk kredit HP. Ya. Mudah-mudahan mas kawinnya tidak dikredit, yang sudah menikah. Tidak ada kredit mahar. Kalau kita kredit mahar, kasihan juga istrinya. Ya. Berbanyak doa kepada Allah, banyak istighfar. Wa yumditkum bi amwal, maka Allah akan memberikan tambahan harta kepada kita. Coba kita buktikan, banyak istighfar. Minimal dalam sehari, ya, kalau Rasulullah adalah 70 sampai 100 kali beristighfar, karena Rasulullah itu maksum, dijaga dari dosa. Kalau kita tidak ada yang bisa menjaganya, kita baru keluar dari rumah, sudah banyak dosa yang kita lakukan. Ya. Maka istighfar kita tentu harus lebih hebat. Minimal setiap sholat kita sempatkan istighfar 100 kali. Syukur-syukur dalam satu hari kita bisa beristighfar sebanyak 1000 kali. Sehingga akan semakin bersih hati kita ini. Kita berjalan kaki sambil istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Naik mobil sambil istighfar. Daripada kita mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Mendengarkan musik-musik yang tidak bermanfaat. Berbanyak istighfar akan memberikan banyak manfaat. Yang ingin punya anak. Ya, banyak saudara-saudara kita yang sudah menikah 2 tahun, 3 tahun, bahkan 4 tahun, 5 tahun, sampai 20 tahun belum punya. Ini salah satu bentuk ikhtiar kita. Ya. Wa yumditkum bi amwal wal banin, diberikan anak. Nih, anak nih, subhanallah. Seperti kelihatannya tidak ada hubungannya antara anak dengan istighfar. Tetapi anak adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan istighfar ini maka akan memudahkan Allah memberikan barokah, diberikan anak yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita tidak sanggup memegang amanah ini, maka tanggung jawab kita sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal banin wajalakum jannati wajalakum anharo. Belum selesai Allah mengatakan lagi ditambah bagi orang yang beristighfar, maka akan diluaskan, akan dilebatkan kebun-kebunnya, sungainya dialiri dengan air-air. Tidak ada yang istilahnya kekeringan, tidak ada istilahnya gagal panen ketika kita punya sawah. Kadang-kadang kita mungkin hanya mengandalkan teknologi ketika tiba-tiba panen kita gagal. Kena wereng, diserang hama, diserang tikus. Kita hanya mengandalkan teknologi bagaimana cara menghancurkan tikus, membunuh orang-orang tersebut. Usaha ikhtiar sesuatu yang wajib. Tetapi hubungan kepada Allah adalah yang pertama kali kita lakukan. Ketika kita mengalami musibah, pertama yang kita lakukan adalah bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Semuanya datangnya dari Allah dan kembalinya kepada Allah. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah, berikanlah pahala dari musibah yang aku terima tadi. Wa akhlif li khairan minha, dan gantilah dengan sesuatu yang lebih baik darimu, ya Allah. Subhanallah, sebuah doa yang sangat indah. Bukan kita marah-marah ketika diberikan musibah. Datang, jatuh, keluarnya kata-kata hewan. Kita tabrakan sedikit, marah-marah, wah.
Harusnya keluar dari istighfar, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Setiap kita mendapatkan musibah, setelah membaca doa istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesuatu yang sangat indah kalau bisa kita lakukan setiap saat. Subhanallah. Allah sudah menjanjikan hal itu kepada kita. Ketika kita sering beristighfar, maka Allah akan memberikan kepada kita ampunan, yang merupakan sesuatu yang sangat kita cintai. Kita inginkan mendapatkan ampunan. Ya, kecuali ketika kita melakukan perbuatan syirik, maka sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa kita. Ya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa may yaghfiru duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah. Ya. Sesungguhnya Allah mengampuni, tidak mengampuni dosa syirik, tetapi mengampuni dosa-dosa yang lain yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sahabat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari dalam kehidupan sehari-hari kita perbanyak istighfar. Habis sholat, dalam perjalanan, ketika beraktivitas lain, sambil memasak, sambil mencuci, perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Insya Allah hidup kita akan barokah, penuh kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa merasakan barokah ini dan terkabul semua keinginan kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi hamba-hamba yang insya Allah semakin bahagia dunia dan akhirat. Itu yang bisa kami sampaikan bersempatan yang sederhana ini, kesempatan yang singkat ini. Semoga memberikan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.